Pemirsa, terima kasih telah hadir bersama kami di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Dan tentunya Ki Dalang Romat Hadiwijoyo sudah bersama kita. Ki Dalang, sehat? Alhamdulillah, Mas. Wes, Ki Dalang punya cerita wayang apa buat kita nih malam ini? Malam ini agak menyeramkan ceritanya. Tentang? Mengenai teror saling silang. Gitu. Wah, ini pas kalau begitu karena hadir bersama kita kali ini Ki Dalang dan juga pemirsa adalah seorang pengamat ahli terorisme, bukan ahli pembuat teror ya. Beliau adalah Bapak Al-Haidar. Selamat datang Mas Al-Haidar. Ya, selamat datang. Terima kasih ya. Ya. Ini Anda anggota Densus 88 bukan? Oh, bukan. Oh ya, takutnya ada yang dendam ngikutin, serem loh ngikutin sini. Pengamat itu kan akademisi. Peneliti. Itu ya. penting. Yeah. Nah, kita juga punya semacam hipotesis yang mengatakan bahwa terorisme itu bisa tidak pernah hilang karena merupakan sebuah keyakinan yang sudah jadi elan. Nah, itu sudah jadi bagian gaya hidup, gaya pemikiran, dan juga budaya. Untuk itu telah hadir dua orang pemikir yang satu hampir jadi korban terorisme. Mas Ulil, apa kabar Mas Ulil? Baik sekali Mas Farhan. Sehat? Sehat sekali. Selain ada Densus 88, ada Densus 99. Oh, apa itu? Itu yang dulu pernah digagas oleh teman-teman Bansar Ansor. Oh, NU. Densus 99. Iya. Lebih tinggi levelnya. Waduh. Karena angkanya lebih banyak. Ini Mas Ulil nih kalau bicara soal teror terhadap Mas Ulil ini luar biasa. Pernah dapat ancaman bom buku, ya toh, itu yang kelihatan. Sebelumnya kalau Anda perhatikan kira-kira 5 tahun yang lalu, itu banyak sekali tokoh-tokoh yang dari garis keras yang memberikan fatwa hukuman mati untuk Mas Ulil. Itu serem loh. Nanti kita bahas ya Mas ya. Nah, sementara itu ada juga Mas Ono Sarwono, beliau ini wartawan senior yang juga tentu saja punya pandangan dan perhatian khusus terhadap budaya Indonesia ini secara keseluruhan dalam masyarakat. Mas Ono, terima kasih sudah hadir kembali bersama kita. Ya, selamat malam Mas Farhan. Sehat selamat Mas Ono? Malam semuanya. Terima kasih. Iya. Baik. Nah, Indonesia ini negara yang sedang menarik banyak sekali pengusaha-pengusaha internasional. Nah, untuk itu kebetulan kami juga berhasil mendatangkan beberapa pengusaha dari Eropa dan dari Amerika. Beliau ini diantar oleh Pak Isnanto, Marketing and Technical Director dari PT Resources Jaya Teknik Manajemen Indonesia atau PT RMI. Pak Isnanto, selamat malam. Selamat malam Pak. Terima kasih udah ngantar tamunya ini loh. Sama-sama Pak, saya dapat tugas dari Ki Dalang untuk mengantar tamu-tamu bisnis beliau dari luar negeri Pak. Waduh, ini Ki Dalang eksekutif udah punya asisten loh. Asistennya direktur lagi. Hebat. Berarti banyak direktur. Okay, first let me welcome one of our special guests this evening, Mr. Asbjørn Schwert. Thank you very much. Welcome and good evening. Good evening to you too. And also let's welcome Mr. Kjeld MP Leikart. Thank you. Welcome and good evening. Appreciate it. Thank you. So, if you two gentlemen can tell us what kind of business are you into and what is your business intention to Indonesia? I'm sorry if I may sound like an interrogation to you. Our business in Indonesia is technology that we have developed in our company, and together with Mr. Romat, we are trying to implement this new technology to mutual benefits here in Indonesia, and we hope to lift up together our two companies to achieve some success. Okay, Mr. Leikart, thank you for your explanation. I would like to have some comment from Mr. Schwert. Well, it's true, and we have actually worked a long time with Mr. Romat, and we appreciate the opportunity that he has given us to introduce the technology here to Indonesia. Mr. Romat, who's a true entrepreneur in our eyes, who's a big developer, and he sees potential in different technologies that he's trying to implement for the benefit of the Indonesian population. Have you ever been, at least a little bit familiar about the shadow puppet? Sorry, I have to say no. Okay.
after seeing it for a while. What is your comment about this? It's absolutely very interesting, and it's a new experience to see something like this. I haven't seen it before. Ki Dalang, berarti kita punya PR banyak nih. Banyak betul. Bersama dengan seluruh Nyogo. Nyogo semuanya, kita mesti ngajarin dia bahasa Jawa. Betul. Baiklah. Ada kisah pewayangan apa Ki Dalang nih ya? Tentang teror saling silang ini, cerita pewayangannya apa? Itu gugurnya Sengkuni, karena Sengkuni itu dicap sebagai Teroris. Teroris kan gitu. Jadi kalau orang Waduh. jadi kalau nggak keterima nggak bisa Densus 88, Densus 99, Densus 44, Densus 66 kalau nggak dapat. Pokoknya kalau nggak dapat menemukan biang keladinya pokoknya Sengkuni. Baiklah, kalau begitu kita ikuti saja kisah tentang teror saling silang bersama Ki Dalang Ki Rohmat Hadi Wijoyo. Prabu Duryudana alon denya nganti kodho Yayi Werkudara Duh Kanjeng Rama Duh Kanjeng Ibu kula kepejana kemawon Kanjeng Ibu dumadining Duryudana tanpa guna muspra tanpa daya Kanjeng Ibu anakku ngger Duryudana bojo banget nggonmu nelongso ya ngger lenggah kang prayoga ngger Duryudana Duryudana lenggah kang kepenak aja mewek kaya ngono inggih Kanjeng Rama Ger
Sejatine ora usah matur kelawan pun bapa. Aku wis ngerti. Yo nadyan pun bapa kuwi Caca netra nanging batinku ngerti. Kelawan kahanan upamane kang utamane becik kelawan ala. Salah kelawan bener pun bapa iso mbedake nadan pun bapa kuwi Caca netra. Lho Kanjeng Rama, kepiye Duryudana? Kowe kang bakal matur yen to adi-adimu wis ludes keles wis entek ngono to. Pun bapa wis ngitung nalika perang Baratayuda binangun mulai dina Jumuah Kliwon. Tak itung rekalenggan iki wis genep 16 dina. Nadyan ora ana sing lapur telik sandi para prajurit ing Ngastina, aku wis iso mesthekake yen to adi-adimu wis entek. Ngono to. Kalusan kaluruhan Kanjeng Rama. Lah iya. Ger Duryudana. Aku tak takon. Pamanmu Sengkuni melu apa ora? Inggih, Bapa. Wonten wingking menika Paman Harya Sengkuni. Sengkuni. Maju arene ya, Nger. Prasaja matura panane aja tak tambahi lan aja tak kurangi ya. Mengko mundhak kualat ora kena kanggo patulodo. Inggih Kakang Prabu. Menawa kowe kelingan lelakon Baratayuda kang wis lakon suwene 16 dina iki, adikku Ipe kang bagus dhewe, kowe nggawe lelakon iki apa ora Pati Sengkuni? Nuwun sewu Kakang Prabu. Lampaning kang pundi Kakang? Tak pikir-pikir sing rusak turuning wiyasa iku tanana liya Sengkuni. Ya kowe sing rusak turune wiyasa. Ya apa ora Pati Sengkuni? Nasib. Apa wong sak jagat iki sing ala ku ya mung aku dhewe Sengkuni ta? Apa ya wayang sak kothak iki sing paling ala gegedhane Sengkuni iki? Aja salah ketampa Sengkuni. Coba kowe matura. Apikmu ana ngendi, Pati Sengkuni? Nanging kula menika tanggal jawab utawi tanggung jawab. Tinimbang kados Kakang Prabu wani anak-anak nanging ora iso tanggung jawab. Kados paduka punika Kakang Prabu. Gus bangsat wis Sengkuni. Kowe ngomong ditata Jawaton Sulaya. Sengkuni,
Piye sing tak karepake? Parep. Nuwun sewu to Kakang. Wis sepuh wis anak-anak gembrayah menika menawi duka ampun duka kados mekaten Kakang. Monggo dipun enget-enget nalika semanten. Monggo dienget-enget kanthi wenenging penggalih. Para pinaan kula Kurawa menika putranipun sinten? Ya jelas wae anakku kabeh kalawan Mbak Imu Gendari ngono. Apa wong anak-anak iku kudu kaya mengkono bur wani gawe anak monak manek wae. Mesine kan mboten to Kakang. Sakwise anak lahir, anak gedhe digula wendah nganti tekan ning diwasa. Nak wis diwasa digolekake kamulyan, digoleki kamukten. Nalika semanten Kakang Prabu sampun dawuh dhumateng Patih Sengkuni. Sengkuni. Aku titip kelawan anak-anakku iki dedekna menungso kang sautuhe. Lah pikantuk tugas menika kula aturi enget-enget ingkang dadosaken Duryudana dados ratu ing Ngastina niki sinten? Kula kinten Kakang Adipati Presa nalika bali segala-gala. Kula ingkang pados rekadaya dadosaken Duryudana dados ratu ing negari Ngastina mriki. Boten mung dugi semanten lan rai-rainipun Kartamarma Citraksa Darmagati dados pangeran pati menika sinten boten wonten dapur Sengkuni boten saged dados mekaten wau. Ayo bener kandhamu Sengkuni. Nanging golek kamukten iku kudu kanthi laku kang becik ora ngaya-wara kang kaya sing tak lakokake kuwi. Tumrap Sengkuni becik kalawan ala menika dumantung sisa-sisa ingkang nglampahi. Kula badhe takon. Tanggung jawab ndika menika gedhahen anak sing wonten pundi? Elek Sengkuni. Cukil wong ukil Sengkuni. Amarga nintakake perintah Padika nalika semanten. Golekake kamulyan anak kang ora sithik cacahe 100. Mila kula sakniki tanggung jawab. Dosane Sengkuni kula pikule dhewe. Jenengan lenggah kepenak lan Kakang Mbok Gendari. Menikmati sisa-sisa harta ingkang boten sempurna sakmenika. Nadyan kula boten kaprentah kula badhe tanggung jawab wonten ngarsane Gusti. Sengkuni tanggung jawab ora burwani goleke muktekke para kadang kula nggih ponaku Pandhawa. Sakniki kula adepane kaya ngapa dapure Pandhawa nadyan kula boten perintah kumajeng dados senopati. Jagat Dewa Bathara. Gendari kula sunuwun. Tak pikir-pikir Sengkuni mau kabeh bener. Destun bener awake dhewe dadi wong tuwa resa muktekake anak. Duryudana kula Rama. Yen pancen kowe jek duwe rasa pangrasa. Pun bapa ora pengin tak belani, ora pengin tak sesembah kaya patraping wong urip ning alam donya. Tak kira kowe kerti dhewe apa kang dadi ature Patih Sengkuni mau ya pamanmu mau. Yen pancen kowe jeh waras pikirmu, belanono pamanmu Patih Sengkuni aja tak tegake nggone maju ning palagan nyun tambahing pangestu.
Kami berbeda-beda, tapi satu yang sama. Madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas karena energinya bikin semangat, aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus terganti. Madu rasa pagi dan sore harus dari Air Mancur. Seno. Wah, jeliteng kakangku apa? Wis tanggonmu getune kelawan sedane para pepunden. Kuwi dipunggel sak tekan semene wae. Hukum perang kuwi lupute kalah menang, kuwi wis lumrah. Kena tak paribasake sapa nyileh belekake sapa nandur bakal ngunduk. Ya nanging kabeh iki lelakon Baratayuda wis ngancik 16 dina. Lah ya mulane kuwi mulai jaluk Gusti Kang Akara Jagat. Muga-muga entuk padang enggal rampung parang Baratayuda. Praptane sekune. Suramrata ndi pepunden para Pandhawa kang ayo trajangan kipate sekune kang maju dadi senopati ning Kurawa. Durung suwe nggone awake Wawan Sabda wangune patih semune mangerjaya senopati. Dara, segedang kakang apa? Mesti wis ngerti. Papa kono patih sekune njaluk tambahing pangestu. Jombrot-ombrot. Ayo endi agul-aguling Pandhawa iki patih sengkune ayo nyok tungkak tampan ana.
Jul getah usah kaya patrape wong sejarah raya. Nadyan kowe kaya gajah sewu nggonmu perkoso kelawan Sengkuni. Nanging Sengkuni wis tuwa katok gone ngrasakake gempalane jagat. Dikira aku ora ngerti pengapesamu ya. Ora tempiling-pilingamu kira dadi apa kowe Bratasena? Kakangku apa? Menang apa kalah kowe? Wah, pate Sengkuni ra kodial. Tak jeloki, tak tempilingi, tak antem rujak kodopo. Rujak polo ora dikanggo rasa. Kowe menang apa kalah? Kuwi pitakonipun Kakang. Yo kalah. Ngakoni kalah niku ora sportif. Pun Kakang tak crita nalika mbiyek. Nalika rebutan Lengatala ana alun-alun ning Ngastina, kemutan kowe. Iya. Gulung komeng nalika semana Sengkuni nggone ngrebutake Lengatala. Nganti wae sarandune badan kena Lengatala. Nanging ana saperangane bagian kang ora kena Lengatala ya kuwi ana siliting kodhok. Dara, sedeng kakangku. Wis maju meneh.
orang Sekomanten dipun jeplaken patih Sengkuni cengkiwing jemangkah munggih ngayon Sang Bratasena tinuwek siliting kodhok nggih wadidang marganing margane patih Sengkuni. Aktivitas kami berbeda-beda, tapi satu yang sama. Madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas karena energinya bikin semangat, aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa pagi dan sore harus terganti. Madu rasa pagi dan sore harus dari Air Mancur. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Wah, Kidalang. Jadi begitu biang terornya mati, rasanya masalah udah selesai. Tapi masalah belum selesai. Belum selesai. Jadi inti cerita dari wafatnya atau tewasnya Sengkuni ini apa? Nah, ya itu tadi, ternyata dibalik dia dicap sebagai seorang biang teroris, orang yang jahat, orang yang dengki, serai, metakil kan itu kan. Ternyata dia itu sosok seorang tanggung jawab kan gitu. Waktu dalam pergelaran tadi kan debat itu. Si Drestara itu bapaknya si Starata ya. Para Kurawa kan ya. Dia menyalahkan itu gara-gara perangnya Sengkuni. Perangnya Pandawa dan Kurawa itu yang biang ladinya kamu itu mengajaran ilmu-ilmu teroris kan gitu kan. Akhirnya perilakunya Kurawa itu sedikit membunuh si siapa? Pandawa dengan cara yang gak gentleman. Kan teror itu kan tidak gentleman, tidak berani nyododo, iki dodo kan gitu kan. Sembunyi-sembunyi ngirim buku, isinya bom kan gitu. Kan sama seperti itu kan, sama dengan Kurawa tadi. Ya, Sengkuni itu yang ngirim. Gitu. Nggak berani datang, Ulil, boom gitu nggak berani kan, karena wataknya kurang gentleman kan gitu kan. Iya. Itulah seperti yang dituduhkan kepada si Sengkuni. Tapi dibalik, Drestara kakak saya kan gitu tadi. Saya berbuat seperti ini kan sebenarnya kan atas restu sampean juga kan gitu kan. Menuduh. Dia berani anak 100 bisa memiliki anak 100, tapi tidak bisa membuatkan seperti seorang anak terhadap anaknya, ayah terhadap anaknya. Seharusnya orang bisa membuat anak itu harus tanggung jawab membesarkan anaknya itu kan. Ini punya anak 100 tahunnya bikin urusin. Yang menjadikan Duryudana anak pertama jadi ratu kan Sengkuni dengan peristiwa Bali Golo-Golo tadi kan gitu. Kan itu sampai dengan Pangeran Pati semuanya. Akhirnya oke, saya tanggung jawab, perintah Kakanda udah saya laksanakan. Nah, sekarang kalau membuktikan lagi, saya maju perang kan itu. Berarti dibalik watak-watak seorang terorisme sebenarnya dia tuh masih punya harga diri, tanggung jawab yang
yang bisa bisa diterima oleh akal sehat juga kan gitu. Sangat menarik sebetulnya kalau kita melihat profil dari orang-orang yang ada di belakang kasus terorisme maupun para pelaku terorisme. Kalau gitu ini bagian Mas Al-Haidar nih. Mas Al-Haidar sebetulnya ada nggak sih karakter atau profil khas pelaku teror di Indonesia ini? Iya, sebenarnya agak umum ya mereka ya. Hanya saja yang membedakan mereka dengan orang yang biasa itu adalah pemikirannya. Pemikirannya. Kalau gayanya sih kadang-kadang ya ada yang bergaya pakai jenggot, ada yang tidak. Kemudian bajunya juga kadang-kadang ada yang baju koko atau baju batik. Bahkan ada yang bergaya ada yang batik juga. Ada. Jadi sebetulnya hanya pemikirannya. Hanya pemikirannya saja. Kalau gayanya masih rata-rata sama. Bagaimana cara dia berinteraksi dengan kelompoknya? Bagaimana bentuk kelompok? Apa tuh? Itu juga tipikal atau samar-samar aja? Itu juga tipikal. Karena kelompoknya itu cenderung terisolir, cenderung tidak tidak bergaul lah begitu ya, tidak terbuka. Kemudian sangat eksklusif begitu, tidak inklusif. Walaupun secara personal mereka bisa saja sangat ramah dengan tetangga. Iya. Ataupun orang-orang sekitarnya gitu. Tapi secara kelompok mereka sangat eksklusif. Iya, karena mereka membentuk solidaritas internal yang kuat. Jadi solidaritas kelompok yang kuat, yang orang lain itu bahkan untuk mengikuti rapat-rapat mereka pun nggak bisa, untuk mengikuti pengajian mereka pun nggak bisa. Dan mereka itu hanya kelompok-kelompok kecil atau fi'ah namanya, atau sel ya dalam bahasa yang umum. Jadi mereka hanya membahas rencana-rencana mereka ataupun mencari-cari pengetahuan-pengetahuan baru tentang agama. Dan begitu mereka menemukan apa yang ada di masa lalu, di masa misalnya sejarah Nabi atau sirah Nabawi, kemudian langsung mereka interpretasikan ke zaman sekarang dan langsung mereka membuat rencana aksi dan serangan-serangan. Nah inilah yang sebenarnya yang membedakan mereka, itulah penafsiran mereka terhadap masa lalu itu berdasarkan ideologi atau pemikiran itu. Itulah ya. Nah kalau memang begitu, saya ingin tanya pada Mas Ulil. Mas Ulil, apa yang ada dalam benak Anda yang tersirat atau terbersit dalam benakan Anda ketika Anda menemukan, waduh ada bom ditujukan pada saya dan bahkan makan korban seorang perwira polisi? Jadi memang terorisme yang terjadi pasca 9/11 ya, itu evolusinya menarik. Pertama-tama mereka ini sasaran pokoknya itu Mas Farhan adalah negara adidaya Amerika Serikat kan. Mereka menerbangkan pesawat menghantam gedung WTC, tapi setelah itu mereka agak susah menyerang fasilitas yang terkait dengan Amerika maupun sekutu-sekutunya seperti Inggris maupun Australia. Setelah WTC mereka masih melakukan serangan terhadap kepentingan Barat. Mereka melakukan bom di London, kemudian di Madrid, di Jakarta juga kedutaan Australia. Nah tapi lama-lama fasilitas dari negara-negara Barat ini makin susah untuk dijadikan target. Kemudian mereka membuat target baru. Nah target barunya ini menarik, mereka sekarang pindah ke target-target domestik. Sekarang mereka menyasar polisi kan. Nah pertanyaannya adalah target berikutnya apa kalau mereka misalnya mulai susah menyerang kepentingan-kepentingan yang terkait dengan kepentingan pemerintah. Karena sekarang ini di mata para teroris, pemerintah Indonesia terutama SBY itu dianggap sebagai pemerintah yang Togut ya, memusuhi agama, dan terutama polisi, dan polisi lebih spesifik lagi adalah Densus 88 bukan 99 ya. 88. Oke, kalau gitu saya ingin beralih ke Mas Ono. Mas Ono, dikit aja. Saya pengen nanya dikit aja. Ini ada apa sebetulnya dengan masyarakat kita? Yang saya sebel itu ya, kok terorisme itu menggunakan idiom-idiom Islam, yang saya yakin Islam itu cinta damai, pendekatannya penuh dengan hati dan penuh dengan cinta gitu. Rahmatanil alamin. Nah, bagaimana dengan budaya-budaya kekerasan lain gitu? Persoalan di sini saya bisa dikatakan ini karena masyarakat kita itu sudah
tercerabut dari akar budaya dan kultur kita, ya. Saya ingat bagaimana masyarakat kita dulu, dan ini budaya kita punya semangat gotong royong, ya, saling seduluran, sehingga kalau tetangga ada apa kita tahu. Nah ini yang tidak ada. Saya adalah, setuju tuh. Sampai sekarang saya masih nggak kebayang sebetulnya gotong royong itu kayak apa sih? Nah ini gotong royong itu nilainya budaya kita sendiri. Saya bilang tadi kita tercerabut dari akar budaya kita. Jadi bangsa kita sekarang itu memang sudah meninggalkan akar budayanya sendiri, ya. Saya ingat nenek moyang kita itu nggak punya gaji, ya, nggak kayak kita lah, tiap bulan ada gaji. Tapi mereka bisa bikin rumah, gitu. Bahkan bisa makan ya selamanya. Karena apa? Masyarakat gotong royong saling membantu. Nah, pencegahan terorisme menurut saya itu juga harus ada peran dari masyarakat mengamati lingkungan masing-masing. Kita saling silaturahmi, saling gotong royong tadi itu, gitu. Ya, untuk menghilangkan adanya kesempatan orang membuat kelompoknya eksklusif, ya. Betul. Masalah Haidar, ya. Yeah. Oke, this brings me to the question to Mr. Schwert and Mr. Laigard. Terrorism in Indonesia is not new at all. It's been going on for the last 13 years after the new administration. So, what makes you confident enough to do the business and involve with Indonesian businessmen? Well, first of all, we see and feel that there's becoming a more stable political system out here in Indonesia, which gives exporting companies into Indonesia good incentives to come here and do business. So we are fairly confident in the development in Indonesia is going the correct way. So, of course, you heard about the terrorism attack in the news in Indonesia. Absolutely. Are you not afraid of it? No, our point of view is that it's very often isolated things that's happening, and in sometimes it may be taken a bit out of proportion and say that the whole country as such has a problem. Mr. Laigard, when you're dealing with Kidalang, Mr. Rohmat, are you sure you are well protected from the terrorism? Yes, I'm very sure that I'm well protected, and as Mr. Swat just said, we don't feel in any way that coming to Indonesia bears any special threats. 99.99% of all Indonesians are very peaceful and very friendly to us, have always been. We come here for many, many years, so but very few individuals in Indonesia, as well as anywhere else in the world, they should not deter the rest of us from being able to live a peaceful life in harmony, and we for sure will not let them push us back from coming here. Baiklah, kita akan ngobrol lagi ya dalam suasana yang ini menarik, karena ketika kita bicara budaya kita pun berinteraksi dengan pandangan mereka, apapun kepentingan mereka ini, gitu kan. Kita ada interaksi. Baik, kita bahas terus tentang teror saling silang ini masih di Sarwo-Sarwi Pedalangan Indonesia. Jangan kemana-mana. Selamat datang di dunia madu rasa. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari air mancur. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sarwo-Sarwi Pedalangan Indonesia. Kidalang, apa pandangan Kidalang terhadap terorisme itu sendiri? Kan Kidalang juga pekerjaan utama dalang, terus punya side job itu bisnis sama orang-orang internasional ini gitu. Iya. Apa pandangan Kidalang terhadap terorisme ini? Enggak, terorisme itu masuk satu yang apa itu perilaku frustasi juga kan, bisa frustasi ideologi kan itu. Tapi kemarin ada menarik di International Herald Tribune, kira-kira seminggu yang lalu dia membahas mengenai apa itu kita sekarang tuh memasukin mega terorisme. Nah kan
Sudah bisa dibayangkan masukin mega terorisme berarti udah begitu besar. Tapi bukan dalam size of the big besarnya apa itu sebesar 911. 911 bukan, tapi advanced teknologi. Nah, advanced teknologi itu seperti menggunakan biologi nuklir misalnya, yang size-nya lebih individual. Nah, ini yang semakin go to retail kan itu. Lah inilah sebetulnya kalau retail apa itu sudah ke jaringan yang sel-sel termakin besar, itu akan kalau terkumpul menjadi mega dan susah dideteksi. Kalau Osama bin Laden bisa dipegang satu kan itu. Kalau nanti udah langsung dengan teknologi sosial media semacam itu, dia akan membentuk mega terorisme yang mana senjatanya pun dibuat dari yang undetectable kan ya, yaitu dengan senjata biologi nuklir. Nah itu MacGyver semua antara orang-orang. Nah disitulah ini yang sebetulnya harus dicermati seperti analisanya Bang Kaidar maupun Mas Ulil tadi itu. Permen karet tambah semen plus pupuk jadi bom. Itu MacGyver banget tuh. Nah, Mas Al-Haidar, jadi pertanyaan saya sebetulnya belum selesai tentang karakter dan profil dari pelaku terorisme ini. Iya, teroris itu terutama dari kalangan Islam di Indonesia ini memang memiliki karakter yang unik ya. Karena memang di dalam kenyataannya kelompok-kelompok terorisme yang ada di Indonesia dari Jamaah Islamiyah dan lain sebagainya itu, mereka adalah kumpulan dari pribadi-pribadi yang memiliki lebih banyak musuh ketimbang teman dan lebih banyak menuduh orang lain yang menghasilkan suatu kejadian-kejadian ataupun rusaknya situasi tertentu. Salah. Gitu. Ya, misalnya dituduh Mas Ulil sebagai salah satu dari ini kafir ataupun togut dan sebagainya, polisi dituduh togut ya. Karena itu memang karakter dia untuk menunjukkan bahwa dialah yang paling benar. Ya. Begitu. Ada bahkan kalau di luar negeri di Yaman itu ada kelompok takfir wal hijrah. Jadi dia suka mengkafirkan orang lain untuk menunjukkan bahwa betapa pure atau betapa murninya dia dalam berislam begitu. Nah, Mas Ono, kalau kemudian sekarang terorisme ini mengarah ke kelompok-kelompok Islam, saya sih nggak terima ya. Tapi kok mengarahnya ke sana, bagaimana kita menyikapi ini ya? Saya tidak bisa kenapa kelompok tertentu, agama tertentu ya. Tapi persoalannya itu akan muncul kalau memang satu itu juga karena kebodohan mungkin, ya, kemudian kemiskinan, dan satu hal yang lebih penting adalah tidak tegasnya sebuah state negara. Ya. Jadi negara ini betul-betul tidak mempunyai kewibawaan terhadap masyarakat yang ingin berbuat tidak baik, untuk berbuat melenceng ya. Ya korupsi juga. Memang kita sedang belajar berdemokrasi, takut melanggar hak asasi manusia misalnya. Ya itu karena itu tadi kita sebagai bangsa tentunya kita juga punya dong, kita itu bangsa Indonesia ya, harus cinta tanah air misalnya. Di antaranya seperti itu. Kembali ke Mas Ulil sama Mas Al-Haidar, mungkin bisa saling melengkapi. Pertanyaannya masih yang sama. Mengapa terorisme di Indonesia lah? Kita nggak usah jauh-jauh deh. Kita nggak usah ke Filipina, ke Thailand, ke Kamboja ataupun ke Chechnya. Kelompok Islam ini betul-betul identik gitu. Bahkan radikalisme sempat dianggap sebagai salah satu kewajaran dalam berkelompok, dalam kelompok keislaman dan lain-lain. Bagaimana nih? Ini sebetulnya fenomena yang global. Nah, cuma sekarang yang menjadi hotspotnya itu memang sekarang Islam. Dan sebetulnya gejala terorisme itu bukan gejala modern. Dalam sejarah Islam klasik yang lama ya, itu sudah ada gejala terorisme itu. Ada kelompok yang namanya kelompok Khawarij pada abad ada 2-3 Hijriah, pada abad kedua Hijriah terutama, itu sudah muncul kelompok yang mengadopsi metode kekerasan sebetulnya. Makanya kelompok teroris modern sekarang ini oleh banyak sarjana Islam itu disebut sebagai neo-Khawarij. Khawarij baru sebetulnya. Mereka merupakan kelanjutan dari kelompok yang sama di masa klasik. Ya, kalau begitu Mas Al-Haidar, pertanyaan berikutnya adalah ketika kita bicara soal deradikalisasi sebagai salah satu resep andalan sekarang, pertanyaannya gini, itu resep andalan beneran atau resep andalan karena nggak ada lagi yang lain? Iya, memang
ada dua cara ya yang sangat efektif untuk menyelesaikan masalah terorisme ini. Yang pertama adalah perjanjian damai dengan mereka, dan itu menurut doktrin Bush itu tidak ada kompromi dengan teroris. Itu nggak bisa kita jalankan. Yang kedua adalah ya penegakan hukum. Salah satunya adalah deradikalisasi itu. Hanya saja program deradikalisasi di Indonesia mungkin agak kurang tepat sasaran karena banyak program-programnya itu dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang tidak radikal. Jadi seperti menggarami air laut kita ini. Seharusnya yang dilakukan adalah deactivated perbuatan-perbuatan kelompok radikal gitu. Jadi itu harus terjun langsung ke alumni Afgan, alumni Moro, alumni kelompok-kelompok jihad yang lainnya. Saya juga alumni Afghanistan loh. Bom waktu itu kan ya. Iya. Sebagai korban tapi. Oh, sebagai korban. Iya, untuk diselamatin sama Menteri Luar Negeri. Oh, saya belum terima kasih. Terima kasih Pak Marty udah nyelamatin warga negara Indonesianya. Nah, and now this bring me to questions to Mr. Leigert and Mr. Schwartz. Both of you gentlemen comes from the Western countries, which is since 9/11 has been like, you know, the big enemies of radicalism in many parts of the world. How do you see that phenomena, Mr. Leigert? I think that after 9/11, a lot of people got very scared, and when you get scared, you put up big defenses, and I think it's in everyone's interests, the Western world, and Asia and so on, to make sure that we lower the defenses and promote peace, because in the end, this is what brings us all together. And personally, I travel the world. I travel everywhere. I go to Bangladesh, Thailand, Indonesia, Philippines, and everywhere I meet very nice people. They always want to be nice to you. Ketika kita membuka diri terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal, maka the sky is the limit. We can do a lot of possibilities with other people from other nations. That's the key. Itu yang membuat kita seharusnya bisa berkembang. Yang saya khawatir tentunya seperti penuturan dari Pak Al-Haidar tadi, bahwa terorisme membuat kita menjadi berpikir sempit, menuding, menganggap orang lain selalu salah, menganggap hanya kita yang benar, sehingga menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Semoga acara sederhana ini bisa membuka mata kita, menyadarkan kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Mas Al-Haidar, terima kasih. Mas Ono, terima kasih untuk kejujuran pandangannya. Mas Ulil, terima kasih. Jangan pernah takut pada terorisme ya. Insya Allah. Ki Dalang, terima kasih. Tos jarak jauh. Tos jarak jauh. Dan juga Pak Isnanto, terima kasih loh Pak. Dan tertamunya, gentlemen, matur nuwun yo. Yo, just say yo, gitu. Yes. Baiklah, pemirsa, terima kasih. Sampai jumpa lagi di kesempatan mendatang. Sarwo Sarwi, Pedalangan Indonesia. Sampai jumpa. Pedalangan TVRI Pranyata datang kendhat gluri budaya Jawi nyawiji manunggaling cita rasa budi karsa lumalaring paguyuban putra wijaya parwa kumraga kanthi tekad pola kridanging seni rembaka kangen beki saindenging bawana.